Benarkah leluhur kita menyembah dewa? Atau ini salah tafsir kolonial? Bayangkan, ribuan tahun sebelum agama-agama besar datang, nenek moyang kita sudah membangun candi megah, menari di bawah bintang, dan berbicara dengan alam. Tapi tiba-tiba, semua itu disebut penyembahan berhala. Siapa yang pertama kali bilang begitu? Apakah benar leluhur kita sesat? Atau justru kita yang telah disesatkan oleh tafsir asing? Di video ini, kita akan bongkar tafsir kolonial yang telah menutupi makna sejati spiritualitas Nusantara selama ratusan tahun. Setelah berikut ini. Kita tumbuh dengan anggapan bahwa nenek moyang kita adalah penyembah dewa-dewa. Gambar patung dengan banyak tangan, relief candi, dan mitologi tentang arwah dan kekuatan supranatural menjadi bukti visual yang sering dikutip untuk memperkuat anggapan ini. Di buku pelajaran sejarah, dalam cerita rakyat, hingga di penuturan para arkeolog generasi awal, semua mengarah pada satu kesimpulan besar, bahwa masyarakat Nusantara purba adalah pemuja dewa-dewi, seperti India, bahkan disebut mewarisi tradisi Hindu-Buddha. Tapi pertanyaan mendasarnya jarang diajukan. Benarkah semua itu interpretasi asli dari budaya Nusantara? Ataukah, seperti banyak narasi sejarah lainnya, pemahaman kita soal kepercayaan leluhur telah disaring, disunting, bahkan dibelokkan melalui kacamata kolonialisme? Jika benar ada penyimpangan makna, maka seluruh cara kita memahami spiritualitas nenek moyang bisa jadi berdiri di atas salah tafsir besar selama ratusan tahun. Ketika bangsa Eropa tiba di Nusantara, mereka datang bukan hanya dengan senjata dan kompas, tapi juga dengan cara pandang yang sangat berbeda. Mereka datang dari dunia yang telah lama mengkristalkan pemisahan antara agama dan takhayul, antara Tuhan dan dewa-dewa berhala. Dalam kerangka pemikiran itulah, mereka mulai menafsirkan sistem kepercayaan lokal yang kaya akan simbol, metafora, dan koneksi dengan alam semesta. Namun dalam benak para penjelajah dan misionaris itu, tidak ada ruang untuk memahami kepercayaan leluhur sebagai sistem filsafat atau kosmologi yang utuh. Maka semua yang tidak sesuai dengan agama Abrahamik langsung diberi label penyembah berhala. Disinilah jejak pertama kolonialisme dalam memaknai spiritualitas nenek moyang kita tertanam, dan perlahan-lahan mengaburkan makna aslinya. Leluhur kita, dari Sumatera hingga Papua, punya sistem kepercayaan yang sangat terhubung dengan alam. Mereka tidak menyembah batu, air, atau pohon, tapi melihat unsur-unsur itu sebagai manifestasi dari kekuatan yang lebih besar roh leluhur, kesadaran kosmik, atau energi semesta yang tak kasat mata. Dalam banyak tradisi lokal, seperti kepercayaan Sunda Wiwitan, Kaharingan di Kalimantan, atau Aluk Todolo di Toraja, konsep ketuhanan tidak pernah dibatasi pada figur antropomorfik seperti dewa-dewi dalam mitologi India. Mereka mengenal Sang Hyang Tunggal, Puang Matua, atau Mulajadi Nabolan, semua mengacu pada satu sumber kekuatan ilahi yang tak bernama dan tak terbatas. Tapi ketika para sarjana Eropa memaknai simbol-simbol ini dengan kerangka pemikiran mereka, maka tafsir yang muncul adalah paganisme, istilah-istilah yang terus digunakan hingga kini tanpa banyak kritik. Salah satu penyumbang besar dari kesalahpahaman ini adalah penggunaan simbol dalam arsitektur dan seni budaya. Patung-patung dewa di Candi Borobudur atau Prambanan dianggap sebagai bukti konkret bahwa masyarakat Indonesia kuno adalah penganut Hindu-Buddha dalam bentuk yang literal. Tapi jika kita menelisik lebih dalam, konsep dewa dalam filsafat India kuno tidak semata entitas eksternal yang disembah, melainkan perwujudan dari nilai-nilai spiritual dan prinsip kosmik. Dewa bukan makhluk, tapi ide. Misalnya, Avalokitesvara dalam tradisi Buddha bukan seseorang yang disembah, melainkan simbol welas asih tertinggi dalam diri manusia. Tapi pemahaman mendalam semacam ini hilang ketika narasi sejarah ditulis oleh mereka yang terbiasa membedakan Tuhan sebagai pribadi versus berhala yang disembah. Maka warisan arsitektur spiritual kita pun dimaknai sebagai museum politeisme, bukan sebagai refleksi filsafat spiritual lokal yang luar biasa kompleks. Lebih jauh lagi, kolonialisme tidak hanya memengaruhi penafsiran sejarah,
tapi juga mengatur ulang sistem spiritual secara institusional. Kepercayaan lokal yang sebelumnya hidup berdampingan dengan alam dan masyarakat mulai ditekan dan diklasifikasikan. Hukum kolonial Belanda menganggap hanya agama-agama yang memiliki kitab suci dan sistem tertulis yang sah. Maka spiritualitas Nusantara yang hidup dalam bentuk lisan, nyanyian, ritus, dan simbolisme dianggap tidak valid. Ini bukan hanya penindasan terhadap keyakinan, tapi penghilangan eksistensi spiritual satu bangsa. Ketika agama resmi mulai menggantikan keyakinan tradisional, maka konsep tentang dewa, roh leluhur, dan energi semesta berubah total. Mereka bukan lagi bagian dari tatanan sakral, tapi dianggap ajaran lama yang harus ditinggalkan. Yang lebih menyedihkan, dampak dari salah tafsir ini masih terasa sampai hari ini. Banyak masyarakat adat yang kehilangan warisan spiritualnya, tidak karena mereka melupakannya, tapi karena ajaran-ajaran itu dikerdilkan oleh pendidikan, agama formal, dan kebijakan negara. Bahkan dalam diskusi akademis sekalipun, spiritualitas lokal sering dianggap sebagai subjek antropologi, bukan sebagai bentuk spiritualitas yang sah setara dengan agama besar dunia. Dan dalam masyarakat umum, kita masih sering menganggap kepercayaan leluhur sebagai bentuk penyembahan dewa-dewa kuno yang eksotis, tapi ketinggalan zaman. Kita lupa bahwa dalam simbol, ritual, dan kisah yang diwariskan nenek moyang, tersembunyi pengetahuan yang sangat dalam tentang relasi manusia, alam, dan semesta. Tapi zaman mulai berubah, gelombang kesadaran baru mulai tumbuh. Generasi muda mulai menggali kembali akar budaya dan spiritualitasnya. Mereka membaca ulang prasasti, mendengarkan ulang nyanyian tradisi, dan mencoba memahami bahwa apa yang selama ini disebut penyembahan dewa bisa jadi hanyalah tafsir keliru dari sistem kosmologi yang jauh lebih dalam. Banyak peneliti lokal kini mulai berani mempertanyakan narasi kolonial dan mencoba membongkar lapisan interpretasi yang selama ini dibungkus dengan otoritas ilmiah Eropa. Dan dari upaya-upaya inilah, lambat laun kita mulai melihat bahwa nenek moyang kita bukan sekadar penyembah, tapi pemikir. Mereka bukan hanya melakukan ritus, tapi memahami makna terdalam dari eksistensi. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menulis ulang pemahaman kita tentang spiritualitas Nusantara, bukan dengan membuang semua warisan luar, tapi dengan memilah mana yang benar-benar berasal dari kita dan mana yang merupakan warisan tafsir kolonial. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang narasi lama yang memosisikan leluhur kita sebagai manusia yang tak tahu apa-apa soal ketuhanan. Justru sebaliknya, mereka memahami Tuhan bukan sebagai sosok jauh di langit, tapi sebagai kesadaran yang hadir dalam tiap tetes air, hembusan angin, dan detak jantung alam semesta. Dan pemahaman semacam ini, yang begitu mendalam dan menyatu dengan kehidupan, bisa jadi lebih spiritual dari apapun yang pernah kita pelajari lewat buku-buku agama formal. Leluhur kita tidak menyembah dewa dalam pengertian yang sempit. Mereka tidak membuat patung untuk memuja batu, tapi untuk mengingat prinsip kehidupan. Mereka tidak membakar dupa untuk memohon kekayaan, tapi untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Mereka tidak datang ke situs suci untuk minta berkah duniawi, tapi untuk menyatu dengan semesta. Dan ketika pemahaman ini diputarbalikkan oleh sudut pandang asing, maka kita bukan hanya kehilangan makna spiritual, tapi juga kehilangan cara kita memahami siapa diri kita sebenarnya sebagai bangsa. Kini saatnya kita bertanya, kenapa selama ini kita menerima begitu saja tafsir bahwa leluhur kita penyembah berhala? Kenapa kita tidak pernah diajari untuk mempertanyakan kerangka berpikir kolonial yang menyelimuti tafsir sejarah kita? Dan kenapa sistem pendidikan kita lebih sering menekankan asal-usul budaya sebagai sesuatu yang diterima dari luar, bukan sebagai hasil ciptaan leluhur sendiri? Sudah terlalu lama kita membaca sejarah melalui jendela yang dibingkai orang lain. Sudah terlalu lama kita memaknai arca sebagai objek penyembahan, padahal bisa saja ia adalah perwujudan filosofis, bukan tujuan ibadah. Kita melihat relief-relief pada dinding candi sebagai kisah mitologi semata, padahal mungkin ia adalah pelajaran hidup yang diwariskan lewat simbol, bukan sekadar legenda. Leluhur kita adalah pelaut, petani, pengamat bintang, dan filsuf yang hidup menyatu dengan alam. Mereka mengenal konsep keseimbangan jauh sebelum istilah ekologi dikenal. Mereka percaya pada harmoni, bukan hierarki. Tapi begitu pandangan luar datang, membawa konsep superioritas agama tertulis, semua itu direduksi menjadi takhayul yang harus dibuang. Maka mulailah proses panjang penghilangan makna yang hari ini membuat kita asing terhadap simbol-simbol warisan sendiri. Jika kamu pernah mendengar istilah penyembahan arwah atau pemujaan roh nenek moyang, mungkin yang tergambar adalah upacara eksotis di pedalaman,
lengkap dengan dupa, tarian, dan mantra. Tapi di balik itu semua, tersembunyi sebuah pemahaman mendalam bahwa manusia bukan entitas terpisah dari leluhur dan alam. Roh bukan makhluk gaib yang ditakuti, tapi jejak keberadaan yang dihormati. Bukan roh yang disembah, tapi nilai yang diwariskan. Konsep ini tak berbeda jauh dari memuliakan para nabi atau menghormati para wali dalam sistem kepercayaan yang lebih mapan secara institusi. Tapi karena datang dari masyarakat adat, ia dicap sebagai primitif. Inilah diskriminasi pengetahuan yang terus kita warisi, tanpa sadar bahwa spiritualitas hanya sah bila ditulis dalam kitab, diakui negara, dan dibungkus otoritas agama besar. Sisanya dianggap superstisi. Salah satu warisan penting yang harus kita evaluasi adalah bagaimana sistem pendidikan menggambarkan sejarah spiritual Nusantara. Buku pelajaran menampilkan candi dan ritual adat sebagai masa transisi menuju agama resmi, seolah spiritualitas leluhur adalah sesuatu yang harus disempurnakan. Ini adalah narasi evolusionis yang dipengaruhi oleh pemikiran kolonial abad ke-19, yang melihat agama besar sebagai puncak peradaban, dan kepercayaan lokal sebagai tahap awal yang belum matang. Padahal, jika dilihat dari aspek etika, keharmonisan sosial, dan kosmologi, banyak ajaran lokal justru menawarkan perspektif yang sangat relevan bagi dunia modern. Hidup selaras, menghargai alam, dan menjaga keseimbangan dalam segala hal. Nilai-nilai itu tidak kalah dalam hal kedalaman dibanding doktrin agama besar manapun. Hanya saja, mereka tidak dikodifikasi dalam bentuk hukum, melainkan dalam cerita, simbol, dan praktik hidup. Kita juga perlu merenungi bahwa leluhur kita tak pernah terobsesi dengan dominasi ideologi. Mereka tidak membentuk lembaga keagamaan untuk mengontrol masyarakat. Kepercayaan diwariskan melalui praktik harian, bukan dogma, melalui kisah lisan, bukan fatwa. Mereka tak merasa perlu mengklaim satu-satunya kebenaran. Karena bagi mereka, kebenaran hidup dalam relasi antara manusia dan alam, bukan dalam teks atau tafsir tunggal. Inilah spiritualitas Nusantara yang sejati, terbuka, inklusif, dan berbasis pada pengalaman langsung. Tapi justru karena tidak memuat struktur kekuasaan yang jelas, kepercayaan ini dianggap rapuh dan mudah dihapus. Maka saat kolonialisme datang, sistem spiritual tanpa lembaga itu diganti oleh struktur agama yang lebih hierarkis dan legalistik yang lebih mudah dikendalikan oleh otoritas politik. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah leluhur kita menyembah dewa, tapi apakah kita bersedia melihat warisan spiritual mereka dengan cara yang lebih jujur dan adil? Apakah kita berani menanggalkan kacamata kolonial dalam memaknai simbol dan ritus yang telah ada jauh sebelum bangsa-bangsa besar muncul? Ataukah kita akan terus melanggengkan pemahaman yang menyudutkan hanya karena itu yang paling sering diajarkan? Waktunya telah tiba untuk menggali kembali makna dari setiap tarian, mantra, dan sesajen. Bukan untuk menjadikannya ritual masa lalu, tapi sebagai lensa untuk memahami masa depan spiritual bangsa ini. Karena dalam dunia yang semakin terputus dari alam dan jati diri, spiritualitas lokal bisa menjadi pondasi untuk kebangkitan kesadaran baru, bahwa kita bukan hanya bagian dari sejarah, tapi pewaris kebijaksanaan semesta. Jika kamu percaya bahwa sejarah spiritualitas bangsa ini pantas untuk digali lebih dalam, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Karena semakin banyak yang sadar, semakin dekat kita dengan kebenaran yang selama ini dikaburkan.